Baik, selamat malam buat Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Pada saat ini, kapanpun Anda menonton video ini, saya ucapkan salam Maranatha. Jadi pada malam hari ini saya kembali lagi bersama Anda di channel Pencari Kebenaran. Jadi ketika Anda mau mengusulkan topik-topik yang ingin direnungkan atau ingin kita bahas bersama, itu bisa ditulis di kolom komentar seperti itu. Jadi pada malam hari ini sesuai dengan pertanyaan saudari kita yang sudah bertanya atau sudah mengusulkan topik bahwa apakah semua denominasi atau semua agama itu sama? Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih dalam Tuhan, kadangkala kita pernah mendengarkan pepatah yang sering mengatakan bahwa di surga itu banyak jalan. Ke surga itu banyak jalannya, seperti itu. Bahkan orang biasa ibaratkan bahwa banyak jalan menuju Roma. Apakah benar demikian bahwa ke surga itu banyak jalan? Seperti itu. Jadi kita akan buka Yohanes seperti itu sebagai dasar renungan kita, seperti itu. Yohanes pasal 14, ya. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Di sini saya akan membacakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kita terlebih dahulu berdoa, ya. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, ya Tuhan. Berkat yang Kau berikan kepada kami, ya Tuhan, melalui kesehatan yang kami masih punya, itu sangat kami syukuri, ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang ada di rumah yang menonton ini, ya Tuhan. Sekiranya Engkau yang selalu kuatkan iman mereka, menuntun mereka untuk mencari kebenaran-Mu yang sejati, yang sesuai dengan Alkitab yang Engkau sudah tuliskan buat manusia, ya Tuhan. Tolong kami, ya Tuhan. Roh Kudus mulai terangi hati dan pikiran kami, ya Tuhan, agar sekiranya kami bisa mencerna firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi ayat yang barusan kita baca, di sini Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, atau kata lainnya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadangkala memang ada orang yang mengatakan bahwa banyak jalan yang menuju surga, walaupun berbeda-beda tetapi tujuannya sama. Sekarang kita sudah membaca ayat Alkitab yang barusan kita baca, sudah memberitahukan kepada kita bahwa hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu Yesus Kristus. Mengapa hanya Yesus Kristus jalan? Mengapa tidak ada yang lain seperti itu? Jadi begini, saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kenapa sih manusia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Kenapa manusia itu tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah, seperti itu. Jadi hampir semua agama mengakui bahwa semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Hampir semua agama mengakui itu, bahwa manusia sudah berbuat dosa. Tetapi letak perbedaan kekristenan dengan agama-agama yang ada di muka bumi ini, itu apa? Yaitu tentang cara penyelesaian dosa. Banyak agama-agama mengajarkan bahwa cara menyelesaikan dosa itu dengan amal ibadah yang intinya perbuatan baik manusia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih, inilah letak perbedaan kekristenan dengan agama-agama yang ada di muka bumi ini. Saudara-saudariku yang dikasih Tuhan, mengenai metode cara penyelesaian dosa yang ditawarkan oleh agama-agama yang ada di muka bumi ini, kita akan analisa. Jadi begini, kita sekarang tinggal di negara hukum, yaitu Indonesia. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian melakukan kesalahan, contohnya membunuh, seperti itu. Bapak Ibu membunuh contohnya, dan Bapak Ibu ditangkap sama Pak Polisi, dan singkat cerita Bapak Ibu sekalian dihakimi di pengadilan. Lalu ketika Bapak Ibu mengatakan bahwa kepada hakim, "Pak Hakim, saya tidak usah dihukum," seperti itu. Saya cukup membangun panti asuhan untuk membayar kesalahan saya. Saya cukup berbuat amal kepada orang-orang di sekitar saya untuk
membayar kesalahan saya. Kalau Pak Hakimnya itu adil, kalau Pak Hakimnya itu tak taat dengan aturan atau taat dengan hukum yang sudah berlaku, tentu dia tidak akan terima usulan saudara-saudari, karena konsekuensi dari kesalahan saudara-saudari atau Bapak Ibu sekalian itu harus dijatuhi hukuman. Demikian pun Allah. Ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah itu tidak bisa toleransi dosanya lagi. Oleh sebab itu, satu-satunya penghalang manusia tidak bisa menghampiri Allah atau manusia tidak bisa masuk surga karena manusia sudah berbuat dosa atau manusia sudah berdosa. Karena surga adalah tempat yang maha kudus dan ditempati Allah yang pribadi yang kudus. Seperti itu. Lalu bagaimana caranya menyelesaikan dosa? Menurut Alkitab di dalam Roma 6 ayat 23, kalau Bapak Ibu ada Alkitabnya di rumah, Roma 6 ayat 23, saya akan bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi menurut Alkitab bahwa upah dosa itu adalah maut. Artinya maut di sini adalah kematian. Jadi dosa itu harus dijatuhi hukuman mati. Seperti itu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah menyinggung tadi bahwa ada banyak agama yang mengajarkan tentang cara penyelesaian dosa dengan cara berbuat baik, amal dan intinya perbuatan baik. Jadi kita sudah mengambil ilustrasi tadi bahwa ketika kita bersalah di negara aja, ketika kita bersalah, kita tidak bisa bayar kesalahan kita dengan perbuatan baik kita. Kita harus dihukum. Karena memang konsekuensi kesalahan kita tetap dihukum. Apalagi Allah yang maha konsisten, yang dari mulanya dia tidak menyukai dosa. Seperti itu. Jadi sangat jelas sekali Alkitab memberitahukan kepada kita semua dan mengajarkan kepada kita bahwa kita itu, dosa kita itu harus diselesaikan dengan cara, satu-satunya cara, yaitu dihukumkan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi puji Tuhan, Tuhan sangat mengetahui kemampuan kita. Tuhan sangat mengetahui bahwa kita ini tidak bisa menanggung dosa kita, karena kita manusia terbatas. Karena upah dosa ialah mati, upah dosa ialah maut. Seperti itu. Oleh sebab itu, di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan. Jadi metode cara penyelesaian dosa adalah satu-satunya cara yang hanya Allah yang bisa melakukan itu. Oleh sebab itu dia datang menjelma menjadi manusia seperti itu, disiksa, diludahi, dibunuh seperti itu. Untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosa manusia. Karena dia sangat mengasihi manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sangat jelas bahwa hanya ada satu jalan menuju surga, yaitu menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena kenapa? Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, ada yang namanya transaksi rohani. Kita yang sudah berdosa, kita adalah manusia berdosa, tetapi karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya, kita sekarang dibenarkan di dalam Dia. Oleh sebab itu, kita dengan yakin berkata bahwa kapan saja saya mati, pasti masuk surga. Karena itu dosa saya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seberapa banyak dosa kita ditanggung oleh Yesus? Pada saat Tuhan Yesus di atas kayu salib, kata terakhir dia mengatakan, sudah selesai. Artinya segala dosa kita baik dahulu, sekarang dan yang akan datang, itu Tuhan Yesus sudah tanggung. Oleh sebab itu kita dengan yakin berkata, kapan saja saya mati pasti masuk surga, karena penghalang saya masuk surga sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Tetapi ada pertanyaan yang sangat menarik yang mengatakan bahwa apakah ketika saya sudah menerima Yesus,
Dosa saya sudah diselesaikan, lalu saya berbuat dosa seenaknya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya kepada Yesus, dia tidak mungkin berbuat dosa dengan sengaja. Artinya dia tidak mungkin senang berbuat dosa lagi. Karena kenapa? Dia sangat menghargai sekali kasih karunia Tuhan yang rela mati di atas kayu salib, yang sudah menanggung dosa-dosanya. Itu yang dia hayalkan dalam hati, itu yang dia hayati. Oleh sebab itu, kita memang masih bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi kita tidak senang lagi berbuat dosa ketika kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Oleh sebab itu di next konten kita akan membahas tentang bukti-bukti lahir baru seperti itu. Jadi ikuti terus videonya, dan kita akan membahas secara urutan supaya sistematis seperti itu. Hari ini kita sudah membahas bahwa apakah jalan ke surga itu memang banyak atau tidak. Alkitab sudah menjawab bahwa hanya ada satu jalan, yaitu melalui Yesus Kristus. Menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Caranya menerima itu bagaimana? Apakah harus dibaptis? Apakah harus makan perjamuan Tuhan? No, kata Alkitab Efesus 2:8, karena Efesus pasal 2 ayat 8 dikatakan di situ, kamu diselamatkan itu bukan hasil usahamu, tetapi hanya karena iman. Kita cukup percaya di dalam hati bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menggantikan dosa saya. Oleh sebab itu saya hidup untuk Dia. Bukan karena baptisan Anda diselamatkan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Tetapi baptisan adalah hal yang penting yang Anda lakukan ketika sudah bertobat, karena baptisan, kata Matius pasal 3 ayat 11 dikatakan di situ, baptisan adalah lambang pertobatan. Jadi Bapak Ibu ketika sudah bertobat dan percaya, beri diri dibaptis. Tetapi ingat, bukan baptisan itu yang membuat Bapak Ibu masuk surga, tetapi baptisan itu hanya tanda bahwa Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Maranatha.